Latar belakang berdirinya Kerajaan Mughal di India 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan Mughal merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar di samping Turki, Utsmani, dan Safawi. Di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan ini merupakan kerajaan yang termuda. Dengan adanya kerajaan ini membawa babak baru bagi perkembangan Islam di anak benua India. Kerajaan Mughal terletak di India dan merupakan salah satu kerajaan atau pemerintahan yang berjasa dalam perkembangan Islam di India. Kerajaan ini berdiri seperempat abad setelah berdirinya Kerajaan Safawi. Awal kekuasaan Islam India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi dari Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim pada tahun 711 sampai 712 Masehi. Dalam penaklukan wilayah yang dilakukan oleh Muhammad bin Qasim, Sind dan Punjab menjadi wilayah Islam. Setelah itu dinasti Ghawani 962 sampai 1186 Masehi mengembangkan kekuasaannya di India di bawah pimpinan Sultan Mahmud bin Sabuktigin 998 1030 Masehi. Antara tahun 1001 sampai 1024 Masehi, Mahmud melakukan serangan ke India lebih kurang 17 kali. Ia berhasil menduduki daerah Punjab dan pusat kiranya di Lahore dari penguasa Multan dan Sind. Di sana ia berhasil menyebarkan pengaruh Islam dari serangan-serangan ke sejumlah wilayah itu. Mahmud pulang dengan membawa banyak harta rampasan dari kuil-kuil Hindu. Ia pun mendapatkan penghormatan dan menjadi teladan mengulungi tokoh-tokoh sezamannya sebagai pemecah berhala. Dan dalam sejarah Islam, ia adalah seorang orang pertama yang menerima gelar Al-Ghazi kira-kira pada tahun 1001 Masehi. Perkembangan Kerajaan Mughal. 1. Pemerintahan Babur. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan perkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi sampai tahun 1529. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. 2. Pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggalkan 2 putra, yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan desintegrasi, dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. 3. Pemantapan politik Sultan Akbar. Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Ia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Berbagai gerakan desintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. 4. Sultan Jahangir 1605 sampai 1628. Salim putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. 5. Masa pemerintahan Sultan Shah Jahan 1628 sampai 1658. Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. 6. Pemerintahan Aurangzeb Alamgir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah 1659 sampai 1707. Sultan Aurangzeb Alamgir, penakluk dunia, dinobatkan di Delhi tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dan negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Decaan.
7. Dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mughal semakin menunjukkan tentang tanda-tanda peruntuhan. Sementara kelompok Maratha justru menunjukkan kekuatannya baik dalam menghalang kekuatan maupun luas wilayah. Faktor penyebab kemunduran kerajaan Islam Mughal di India. Mughal menurut Dr. Badri Yatim pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mengalami kemunduran dan membawa pada kehancuran pada tahun 1858. Di antaranya adalah A. Terjadi stagnasi atau kemandegan dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang B. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. C. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat suka diatasi oleh sultan-sultan sudahnya. Yang D. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinannya.